semua, apa kabar? Sudah lama tidak ketemu. Sekarang saya mau mencoba untuk membicarakan tentang 13 usaha bisnis pariwisata. Apa saja sih? Mari kita lihat sama-sama. Untuk rekan-rekan yang baru belajar atau ingin belajar tentang bisnis pariwisata, mungkin harus mengenali bisnis apa saja yang termasuk dari bisnis pariwisata tersebut. Di sini saya akan memaparkan 13 jenis usaha bisnis pariwisata yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pastikan nonton video ini dan ikuti terus. Let's go! Pada umumnya, para mahasiswa pariwisata ataupun teman-teman yang bukan dari pariwisata mungkin sudah tahu beberapa jenis usaha pariwisata seperti restoran, hotel, dan lain-lain. Nyatanya masih banyak usaha pariwisata yang lain yang bisa kita explore untuk dijadikan sebuah usaha bisnis nantinya. Seperti awal saya bicarakan tadi, saya akan mencoba memaparkan 13 usaha bisnis pariwisata, yaitu yang pertama adalah daya tarik wisata. Daya tarik wisata ini adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Seperti contoh, seni tari musik, seni drama, upacara agama, dan lain-lain. Yang kedua adalah kawasan pariwisata. Kawasan pariwisata adalah suatu kawasan yang mempunyai luas tertentu yang sengaja dibangun dan disediakan untuk kegiatan pariwisata. Kesuksesan kawasan pariwisata biasanya tergantung dari 3A, yaitu atraksi atau kita biasa bilang attraction, mudah dicapai atau accessibility, dan fasilitas atau kita bilang bahasa Inggrisnya amenities. Contoh-contoh dari kawasan pariwisata yang sudah ada yaitu Seminyak Bali and Marina Bay Sands Singapore. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Berikutnya yaitu jasa transportasi pariwisata. Tentunya dari kata transportasi kita sudah tahu bahwa ini adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata. Bukan angkutan transportasi secara umum loh, atau secara reguler. Bukan hanya itu. Contoh-contohnya seperti bus charter, kapal antar pulau, biasanya berhubungan dengan sungai, danau, atau laut, dan penyewaan mobil. Yang keempat adalah jasa informasi pariwisata. Biasanya usaha ini adalah seperti penyediaan data, berita, fitur, penelitian yang mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk cetak atau elektronik. Biasanya lebih ke arah dinas-dinas pariwisata atau kementerian pariwisata yang menyediakan sumber jasa ini. Yang kelima, berikutnya adalah jasa makan dan minum. Tentunya dari nama jasa makan minum sudah sangat self-explanatory bahwa ini adalah usaha yang menyediakan makanan dan minuman kepada tamu atau wisatawan. Contohnya adalah restoran cepat saji ya atau coffee shop. Yang nomor 6 yaitu penyediaan akomodasi. Jadi akomodasi ini adalah usaha penyediaan kamar untuk tempat para wisatawan atau tamu yang mempunyai karakter-karakter yang unik menurut jenis produknya. Kalau tadi juga jasa makanan minuman juga pasti tergantung dari karakter-karakter yang unik ya dari produknya juga. Sama juga dengan penyediaan akomodasi. Yang berikutnya adalah jasa perjalanan pariwisata. Ini biasanya berhubungan dengan usaha biro perjalanan wisata, meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan, perjalanan, atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata. Contohnya adalah biro travel wisata atau tours and travel, kita biasanya bilang seperti itu, atau yang lebih sekarang lebih common biasanya dengan digital seperti Expedia atau pergi-pergi. Itu nomor 7. Nomor 8 adalah jasa pramuwisata. Jasa pramuwisata ini biasanya yang berhubungan dengan usaha menyediakan atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan kebutuhan biro perjalanan wisata tamunya. Contohnya adalah tour guide atau kita bilang dalam bahasa Indonesia pemandu wisata. Berikutnya adalah penyelenggaraan event, konferensi, atau exhibition. Usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala lokal sampai internasional. Kalau kita mungkin lebih familiar dengan, misalnya kalau di otomotif itu seperti acara Gias, ya, jadi pameran mobil, itu sangat
familiar buat kita semua. Yang berikutnya adalah jasa konsultan pariwisata. Nah, jadi kalau jasa konsultan pariwisata ini mungkin definisinya adalah usaha yang menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan, penelitian, dan pemasaran di bidang usaha kepariwisataan. Jadi biasanya kalau ini adalah suatu badan usaha yang memberikan konsultasi kepada para pengguna atau para pebisnis. Misalnya bagaimana sih kalau mau membutuhkan informasi tentang bisnis tertentu. Yang berikutnya itu adalah penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi. Nomor 11 ya. Oke, definisinya adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha dari kegiatan hiburan tentunya dan rekreasi seperti seni pertunjukan, arena permainan. Biasanya sekarang tuh banyak online games seperti itu ya. Konser musik dan lain-lain tentunya. Banyak sekali yang bertujuan untuk pariwisata. Contoh-contoh dari ini yaitu tadi seperti saya bilang ya, ada konser musik, misalnya ada BTS mau datang atau e-online center games. Yang nomor 12 adalah wisata tirta, usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarananya, prasarananya, serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial untuk kebutuhan pariwisata di daerah perairan, laut, pantai, sungai, dan lain-lain. Nah, kita sudah ada tentunya. Contohnya Gili Trawangan, Raja Ampat. Nah, yang terakhir adalah wisata spa. Nomor 13, yaitu usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, dan olahraga aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan memperhatikan tradisi dan budaya Indonesia. Contohnya apa? Banyak sekali butik-butik spa ya, atau dia lebih ke fitness center ya, suatu badan usaha yang lebih ke fisik tapi juga menawarkan suatu kombinasi untuk perawatan dari spa juga. Nah, itu kurang lebih 13 usaha bisnis pariwisata. Nah, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Ini adalah bisnis usaha pariwisata yang umum di negara kita. Tentunya untuk negara-negara lain mungkin akan disesuaikan dengan keadaan dan keunikan dari negara-negara tersebut. Tapi pada umumnya inilah bisnis-bisnis usaha pariwisata yang bisa dijadikan bisnis potensial bagi tourism entrepreneurs atau pelaku bisnis pariwisata. Nah, jadi kira-kira bisnis apa sih yang kira-kira cocok untuk Anda, terutama di masa COVID ini, gitu ya. Nah, kira-kira bisnis apa yang bisa didigitalisasikan? Sekarang serba digital karena kita banyak sudah menjalankan new normal, social distancing. Nah, tentunya apa sih yang bisa kita kembangkan dari bisnis digital ini 5-10 tahun lagi? Misalnya, apa dari 13 bisnis pariwisata yang bisa berubah? Silakan dicantumkan di kolom komen ya, di komentar Anda di bawah. Tentunya sangat membantu sekali untuk saya pada umumnya untuk membuat video-video berikutnya. Nah, terima kasih sudah mau menonton video ini. Tolong bisa memberikan like dan subscribe untuk bisa menikmati video-video selanjutnya. Terima kasih. Peace. All the best, man.